Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Septiawati Malik dengan NIM 1314210888. Saya dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Pembangunan Nasional yang Multidimensional. Yang pertama ada konsep pembangunan nasional yang multidimensional. Yang pertama ada pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan secara umum pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nama-nama tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, dengan negara satu dengan negara lain. Yang kedua ada multidimensional. Pengertian multidimensional adalah situasi yang dialami oleh suatu bangsa di mana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan juga kebobrokan moral. Multidimensional adalah masalah yang dialami oleh negara di mana banyak terjadi masalah dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional ialah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Berikutnya adalah tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termasuk dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaksud dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada pembangunan bidang ekonomi. Yang pertama, pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional. Ketika berbagai negara baru memperoleh kembali kemerdekaannya, apakah melalui perang kemerdekaan atau melalui jalan damai di meja perundingan. Kemerdekaan tersebut bukan saja menyangkut bidang politik, akan tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan dan penghidupan lain. Yang kedua ada strategi pembangunan ekonomi. Kiranya mudah untuk menerima pendapat bahwa tidak ada satupun strategi pembangunan ekonomi yang cocok digunakan oleh semua negara berkembang yang ingin meningkatkan kesejahteraan materi para warganya. Selanjutnya ada pembangunan bidang sosial budaya. Strategi pembangunan sosial budaya. Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah karena terkait dengan persoalan filsafat hidup bangsa, pandangan hidup masyarakat, persepsi, cara berpikir, sistem nilai, dan orientasi pada masyarakat. Sasaran dari pembangunan bidang sosial budaya adalah pembangunan negara, bangsa sehingga menjadi negara modern tanpa kehilangan jati dirinya. Strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan pembangunan sosial budaya adalah dengan pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya. Yang dimaksudkan dalam pendidikan yang seluas-luasnya adalah segala upaya yang dilakukan demi terwujudnya masyarakat modern yang didambakan artinya oleh yang artinya bahwa proses pendidikan dapat bersifat formal, informal, dan non-formal. Berikutnya ada pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Pada dasarnya sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan adalah menjamin bahwa suatu negara bangsa mampu untuk yang pertama menjamin integritas nasionalnya, yang kedua menjamin keutuhan teritorial wilayah kekuasaan negara, yang ketiga menjamin kehormatannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, yang keempat, memiliki kemampuan menangkis serangan yang datang dari luar. Yang kelima, mematahkan berbagai usaha memecah persatuan dan kesatuan negara, bangsa seperti dalam bentuk subversi, pemberontakan, dan separatisme yang mungkin timbul di dalam negeri. Yang keenam, memelihara ketertiban umum, serta yang terakhir, menjamin kelangsungan hidup negara, bangsa, dan yang bersangkutan.
Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.